pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarinisa dalam program Juru Bicara. Judi online makin hari makin menjadi-jadi. Jerat candu judi online di masyarakat tidak hanya menyasar orang dewasa, tapi juga anak di bawah umur, termasuk golongan menengah ke bawah yang ingin keluar dari himpitan ekonomi. Alasan judi online kini berkembang pesat karena faktor ekonomi yang didukung dengan kemajuan teknologi. Dulu seseorang harus mendatangi kasino atau pergi ke tempat khusus. Sedangkan saat ini akses platform judi online dapat diraih di mana saja. Promosi dari situs-situs judi juga gencar menyusup melalui berbagai kanal sosial media, pesan instan, bahkan melalui orang terdekat kita. Nilai transaksi terkait judi online tercatat telah melampaui 600 triliun rupiah sejak 5 tahun terakhir. Khusus kuartal pertama 2024, aliran dana judi online ini telah menembus angka 100 triliun rupiah. Kerugian tak hanya nominal saja, pelaku judi online juga acap kali melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi hasrat bermain judi. Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online mencatat sebanyak 2,37 juta masyarakat terjerat judi online. 2% diantaranya berusia di bawah 10 tahun. Kasatgas Pemberantasan Judi Online Hadi Cahyanto menyampaikan, berdasarkan data demografi judi online, sebanyak 2% pemain di bawah umur ini berada di angka sekitar 47.400 orang. Pemirsa, hingga saat ini topik mengenai judi online terus dibahas di tengah-tengah masyarakat. Bahkan data yang didapatkan oleh pemerintah, masih banyak anak-anak di bawah umur 10 tahun yang terlibat dalam judi online tersebut. Iming-iming untuk menghindari dari kehidupan yang sulit dan juga harapan yang besar untuk menang dari judi online kiat kali menjadi salah satu faktor utama terus meningkatnya judi online di Indonesia. Namun pemirsa, pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah terus melakukan berbagai upaya dan juga pencegahan agar judi online di Indonesia ini bisa segera diatasi. Nah pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait bagaimana perkembangan dari judi online, pada malam hari ini kita memiliki tema bersama melawan judi online. Dan kita saat ini sudah terhubung bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo, Bapak Usman Kansong. Selamat malam Pak Dirjen. Selamat malam Mona. Baik Pak Dirjen, ini kita langsung memasuki topik judi online. Karena kita tahu dari Pak Dirjen sendiri tentu beberapa minggu berturut-turut ini bahkan hari terus menjawab pertanyaan dari rekan-rekan media dan juga masyarakat terkait dengan perkembangan judi online. Sejauh ini Pak Dirjen terkait dengan temuan dan tindakan pemerintah melalui Kominfo dalam hal ini judi online itu seperti apa update-nya Pak Dirjen? Iya, jadi kalau kita lihat dari konten yang sudah kita take down, itu jumlahnya sudah 2,2 juta konten, ya, baik berupa konten di media sosial maupun dari website. Ya, kemudian jumlah rekening yang sudah kita blokir sekitar atau lebih dari 6.000 rekening. Ya, jadi ada peningkatan. Sebelum Satgas dibentuk itu 5.000 rekening yang diblokir, sekarang sudah mencapai 6.000 lebih. Kemudian sebelum Satgas terbentuk, Kominfo sudah men-take down 2,1 juta konten dan sekarang sudah 2,2 juta konten. Ya, kemudian berdasarkan data PPATK, transaksi judi online yang dicurigai judi online itu kurang lebih ya 100 triliun lebih, ya. Jadi PPATK mengidentifikasi ada 600 triliun transaksi judi online di 4 bulan pertama 2024, tapi tidak semua transaksi mencurigakan itu judi online. Ya, ada korupsi, ada penipuan, ada penggelapan, termasuk judi online. Walaupun judi online yang terbesar, ya, sekitar 30% dari angka 600 triliun. Artinya apa? Ada terjadi peningkatan, ya, dibandingkan tahun lalu, ya. Tahun lalu itu kan 327 triliun tahun 2023. Nah, ini kalau di semester atau kuartal pertama ini sudah 100 triliun lebih, kalau kita rata-ratakan
satu satu kuartal atau 4 bulan itu 100 triliun, maka jumlahnya bisa 400 triliun ya, artinya meningkat dari 327 triliun di tahun 2023 meningkat menjadi 400-an triliun di tahun 2024. Nah, melihat data-data tersebut ya, kemudian juga tadi yang Anda sampaikan Mona, soal mereka yang terlibat judi online itu datanya 3,2 juta ya, 3,2 juta, bahkan 80.000 di antara 3,2 juta itu adalah masuk kategori anak-anak. Ya. Nah, ini tentu angka-angka yang memprihatinkan, merisaukan kita semua. Ya, karena itulah pemerintah kemudian membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online agar pemberantasan judi online itu bisa berlangsung secara komprehensif, terintegrasi, holistik, konsisten. Baik, Pak Dirjen tadi sempat menyebutkan ada ribuan rekening yang terkait dengan judi online. Rekening ini bersumber dari mana dan bagaimana penemuannya, Pak Dirjen? Iya, jadi kita kalau telusuri ya, PPATK menelusuri itu adalah rekening-rekening. Jadi ini kan untuk memasang atau bermain judi online, orang perlu mentransfer uang. Ya, mentransfer uang dari rekening dia ke rekening perantara begitu ya, ke rekening perantara. Nah, nanti dari rekening perantara baru disetorkan ke bandarnya lah, kira-kira seperti itu. Nah, kita mengidentifikasi itu ya, karena rekening ini kan juga bisa diidentifikasi, dilacak oleh PPATK. Nah, sementara selain lewat rekening yang katakanlah konvensional ya begitu, itu kita juga mengidentifikasi dari rekening-rekening digital. Ya, sekarang ini kan sudah ada sistem pembayaran digital, ada m-banking ya begitu ya, misalnya gitu. Itu bisa kita lacak, ya bisa kita lacak rekeningnya. Dan karena itu kita selain melibatkan PPATK, kita juga melibatkan Bank Indonesia. Ya, Bank Indonesia ini kan yang berwenang atau bertanggung jawab untuk mengurus rekening-rekening digital. Ini sekarang kan banyak sekali dompet digital atau e-wallet kita sebut. Nah, banyak juga yang bermain judi online dengan mentransfer uang kepada perantara begitu lewat e-wallet ini. Ya, e-wallet ini. Jadi dari berbagai nama atau merek e-wallet itu terjadi transfer untuk judi online. Baik, Pak Dirjen, tentu kita akan mengetahui lebih jauh lagi langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pemberantasan judi online ini, langkah bersama yang dilakukan oleh Kementerian Lembaga dan juga Satgas yang telah dibentuk. Namun Pak Dirjen, kita akan jeda pariwara sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Juru Bicara.